Pemirsa, seorang pendaki kembali terjatuh di Gunung Rinjani. Nazli, 47 tahun, seorang pendaki asal Malaysia terjatuh di kedalaman 200 meter saat turun ke Segara Anak Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nazli telah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan TNGR, SAR Lombok Timur, kepolisian, dan relawan. Lagi dan lagi, guys. Somebody fall down from Pemirsa, inilah Rinjani. video tim gabungan yang berhasil mengevakuasi seorang pendaki asal Malaysia yang terjatuh di tebing Rinjani sedalam 200 meter. Korban berhasil dievakuasi oleh tim gabungan dan dibawa ke shelter emergency Pelawangan Sembalun, Lombok Timur. Korban Nazli digendong oleh tim relawan dan ia terlihat lemas serta kondisi kepalanya berdarah akibat terjatuh. Diketahui jalur lokasi korban terjatuh dalam kondisi licin dan basah sehingga evakuasi menjadi berat. Lokasi kejadian berdekatan dengan jurang tempat pendaki asal Brazil Juliana Marins ditemukan. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa pendakian yang aman, kita sudah terhubung bersama Ang Asep Sherpa, pegiat alam Wanadri. Selamat siang, Kang Asep. Selamat siang. Ya, terima kasih Kang Asep. Kalau kita berkaca dari adanya kasus-kasus kecelakaan terutama di Gunung Rinjani beberapa waktu terakhir ini, sebetulnya apa yang perlu diperhatikan dalam pemilihan objek atau lokasi untuk melakukan pendakian atau aktivitas di luar ruangan, Kang Asep? Sebetulnya pendaki gunung tuh mau naik gunung sudah tahu resiko apa yang akan terjadi gitu. Jadi kita perlu persiapan yang matang. Selain bahan makanan, persiapan fisik dan pengetahuan tentang kita mau kemana nih Gunung Rinjani. Kita harus tahu seperti apa lintasan Gunung Rinjani, berapa hari pendakian, itu perlu kita ketahui gitu. Iya, Kang Asep, sebagai awam begitu ya, untuk pemula misalnya, apakah kita perlu tahu sebetulnya gunung mana saja yang memang masih ramah untuk pemula, atau kita perlu ada pengalaman dulu naik beberapa gunung baru bisa ke lokasi yang tingkat kesulitannya lebih tinggi? Ada tidak pembagian gunung mana yang ramah pemula, mana yang harus lebih ahli, Kang Asep? Iya, sebetulnya buat pendaki pemula tetap harus melakukan persiapan fisik dulu. Semua gunung tidak mudah, walaupun ada gunung-gunung yang ketinggiannya 1.500, 2.000 gitu. Tapi itu juga beresiko kalau dengan persiapan kita tidak matang. Jadi tidak bisa diklasifikasikan gunung ini mudah, gunung ini kita. Sebaiknya sebelum mendaki Gunung Rinjani kan ketinggiannya 3.700. Ya baiknya kita coba mendaki gunung gede gitu. Cuma 2.800, tingkat kesulitannya variatif. Jadi sebelum ke Rinjani ya baiknya kita coba-coba gunung-gunung yang pendek dulu seperti Papandayan gitu. Tapi sebetulnya kalau persiapannya matang gitu, kita analisa jalurnya dulu, dari awal pendakian sampai pos 1 masih landai, jarak tempuh sekian. Nah, kalau itu dibaca atau diketahui oleh setiap pendaki pemula, pasti mereka akan mempersiapkannya lebih matang. Tapi rata-rata kan sekarang banyak info Instagram atau di web yang sepertinya mudah naik gunung, tapi sebetulnya naik gunung itu tidak bisa dianggap mudah gitu. Oke, persiapan yang matang itu seperti apa, Kang Asep? Jadi gini, kita sebelum berangkat, kita mau ke Gunung Rinjani, kita harus cari data dan informasi tentang karakteristik gunung, lintasan gitu loh, kesananya bagaimana gitu. Itu perlu diketahui oleh setiap pendaki yang ingin mendaki. Terus berapa hari? Oh, 3 hari pendakian. Kita berarti mempersiapkan makanannya 4 hari dengan cadangan. Terus medannya terjal seperti apa? Penelitian seperti apa? Artinya kan naik gunung itu endurance, Mbak. Jadi endurance itu ketahanan tubuh.
Artinya kita harus melakukan persiapan fisik dan supaya ketahanan tubuhnya mampu untuk melakukan pendakian gunung gitu loh. Ya, mengetahui dan mengenal medannya seperti apa, persiapan fisik, endurance tadi ya, ketahanan kondisi fisik. Dari segi barang-barang bawaan, sebetulnya apa saja Kang Asep yang terutama untuk kondisi kedaruratan yang perlu disiapkan untuk pendakian? Ya sebetulnya yang utama kan tenda, matras, sleeping bag, itu untuk tidur gitu. Untuk persiapan ada dua Mbak. Persiapan perjalanan saat mendakinya mungkin kita nggak perlu pakai jaket karena panas mungkin siang, kita perlu memakai baju tangan panjang gitu loh, atau celana pendek juga. Tapi rata-rata pendaki sekarang kan mau mendaki gunung memakai sepatu cat, sepatu basah. Itu nggak ada di kitab sucinya pendaki gunung, itu nggak ada naik gunung pakai sepatu cat. Pakai sepatu ya trekking buat naik gunung. Terus kita kadang menyepelekan baju atau kan naik gunung itu ada beberapa lapis, ada long john, ada polar, ada bulu angsa gitu. Nah itu kita harus pasang gitu kapan kita pakai barang-barang itu untuk ketinggian di atas 3.000. Pastinya gini, pastinya cuacanya 16 derajat sampai mungkin 5 derajat. Nah itu harus diketahui dulu. Gunung Rinjani sampai berapa suhunya? 6 derajat, artinya kita perlu jaket hangat gitu. Begitu Mbak. Oke, ya katakanlah persiapannya sudah matang semua Kang Asep, tapi ketika mendaki ada banyak faktor ya, terutama faktor lingkungan atau kondisi fisik yang sebelumnya sudah dilatih ternyata tidak cukup kuat begitu menempuh perjalanan. Apa yang pertama kali harus dilakukan Kang Asep di tengah berbagai kondisi tidak menentu dalam pendakian? Sebetulnya gini, kita untuk menjaga itu kita perlu P3K. P3K itu bukan hanya cuma obat merah, salompas, sendiplas atau apa, tapi kita perlu juga blanket misalnya. Blanket itu digunakan saat kita kedinginan gitu misalnya. Itu bisa menjaga buat hipotermia juga. Terus satu lagi yang harus diketahui oleh pendaki gunung. Pendaki gunung bukan soal sampai puncak aja nih, Mbak. Tapi ketika kita mau ke puncak, kondisinya ekstrim, membahayakan diri sendiri. Nah, itu adalah keputusan yang terbaik yang harus kita buat. Kita lanjut ke puncak atau enggak? Kalau kita lanjut ke puncak bagaimana? Kalau enggak bagaimana? Kalau itu beresiko sampai puncak tiba-tiba terserang badai apa segala macam, itu kan merugikan diri sendiri. Jadi keputusan yang harus diambil itu harus tepat buat seorang pendaki. Ya, Kang Asep, informasi seperti ini ya, edukasi soal pendakian itu sebetulnya sudah dilakukan secara maksimal atau sebetulnya ada juga misinformasi yang beredar saat ini, Kang Asep, soal mungkin memandang menggampangkan begitu persiapan untuk mendaki atau seperti apa, Kang Asep? Iya, banyak informasi yang sekarang di media sosial menyuguhkan gambar-gambar yang mendaki gunung itu gampang gitu loh Mbak. Itu yang harus kita perbaiki sekarang gitu. Banyak anak-anak muda sekarang mendaki gunung cuma buat selfie, cuma buat ambil gambar, buat konten. Itu yang harus kita edukasi sebetulnya, bahwa mendaki gunung itu perlu persiapan yang matang. Artinya persiapan fisik, mental, logistik itu harus. Dan sebetulnya ilmu mendaki gunung atau pendaki gunung itu banyak. Kita harus punya kemampuan navigasi, kemampuan SAR, kemampuan survival, kemampuan mountaineering itu sebetulnya. Tapi kan karena beredarnya naik gunung gampang, akhirnya orang ikut-ikutan. Nah kecelakaan yang terjadi saya analisa itu karena begitu banyaknya informasi yang menyuguhkan naik gunung gampang, tapi sebetulnya harusnya tiap konten yang dibuat itu dikasih tahu, lintasannya seperti ini. Tapi nyatanya banyak sekali sekarang gunung-gunung yang
pemula itu hanya karena yang bikin buah gambar gitu, Mbak. Oke, artinya jangan cuma demi konten begitu ya Kang Asep, kemudian melanggar prinsip-prinsip begitu, persiapan yang matang untuk melakukan pendakian. Terakhir Kang Asep, berkaca dari kasus-kasus kecelakaan terakhir ini, sebetulnya apa yang perlu diperbaiki mungkin dari sisi pengelola tempat pendakian atau dari pemerintah dalam melakukan kondisi emergency? Ya, kalau example kasus kemarin di Rinjani itu sebetulnya Taman Nasional Gunung Rinjani itu sebetulnya sudah beberapa kali ya, kalau saya dengar di berita jatuh ke jurang. Nah itu sebetulnya harusnya dievaluasi oleh Taman Nasional, mungkin ya, ini mas saran buat Taman Nasional supaya mempersiapkan emergency camp di Pelawangan Sembalun yang isinya peralatan mountaineering. Karena kasus yang terjadi adalah evakuasinya menggunakan teknik vertical rescue yang dimana alat-alatnya juga khusus gitu loh. Jadi menurut saya itu yang harus kita perbaiki dari Taman Nasional Gunung Rinjani, mungkin harus mempersiapkan camp di situ isinya emergensi, terus mempersiapkan ranger yang bisa pakai. Tapi kalau melihat kemarin evakuasi di sana, itu teman-teman di sana udah maksimal, udah bagus sekali sih sebetulnya. Cuma memang kendalanya adalah medan di sana dan cuaca di sana berubah-berubah, jadi menyulitkan untuk proses evakuasi. Oke, Kang Asep, terima kasih sudah membagikan tips-tips aman melakukan pendakian dan sejumlah catatan supaya pendakian di Indonesia ini bisa lebih aman, bahkan juga dipandang aman oleh dunia internasional. Terima kasih Kang Ang Asep Sherpa, pegiat alam Wanadri, sudah bergabung di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.